waktunya. Anda tutup nutupin ayatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Ask Hogi seri 183. Apa saja kutanya Hogi merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Hogi menjadi wadah edukasi, diskusi ilmiah, serta berbagai pengalaman para pakar, narasumber ahli terkait kasus ginekologi onkologi. Perkenankan saya Sarah selaku MC pada sore hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat mengikuti acara yang dinantikan setiap hari Rabu sore ini, Asogi seri 183. Kita akan mengupas topik selama 1 jam ke depan dengan topik terkait peran histeroskopi dan pemeriksaan penunjang lain dalam diagnosis kanker endometrium. Terima kasih saya ucapkan kepada profesor dan para konsultan yang selalu mendukung terselenggaranya acara ASHOGI dan juga seluruh partisipan yang selalu setia meluangkan waktunya untuk mengupdate ilmunya setiap Rabu sore mengikuti acara ASHOGI ini. Sudah hadir bersama kita semua, moderator dan juga dua narasumber pada sore hari ini. Mari kita sapa sejenak. Yang pertama, kita sapa moderator sore hari ini dengan Dr. Hamim, spesialis OBGYN, subspesialis onkologi. Beliau konsultan onkologi ginekologi RSUP Fatmawati, Jakarta. Assalamualaikum, Dr. Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Sehat, Sarah. dokter. Baik, akan ada narasumber. Yang pertama, kita sapa Dr. Trisya Dewi Anggraini, spesialis OBGYN, subspesialis onkologi. Beliau konsultan onkologi ginekologi FKUI RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore, dokter. Terima kasih waktunya, dok. Selamat sore, Dokter Sarah, Dokter Hamim, Dokter Birama, dan teman sejawat sekalian, Profesor Dokter. Selamat siang, selamat sore ya. Baik, pembicara yang berikutnya adalah Dr. Birama Robi Indrapasta, spesialis OBGYN subspesialis onkologi. Beliau konsultan onkologi FK Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Assalamualaikum, Dr. Birama. Terima Ya, kasih waktunya, Waalaikumsalam. dok. Sore, Dokter Sarah, Dokter Anggi, Dokter Kamim. Baik, hadirin sekalian, sebelum memasuki acara sesi materi, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan diberikan oleh Dr. Trisya Dewi Anggraini selaku perwakilan dari pengurus HOGI. Kami persilahkan Dr. Anggi. Terima kasih, Dokter Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor, Dokter, teman sejawat sekalian. Datang di acara ASHOGI yang sudah mencapai 183 nih, Dokter Hamim, Dokter Birama. Hari ini kita akan membahas tentang peran histeroskopi dan pemeriksaan penunjang lain dalam diagnosis kanker endometrium. Sini moderatornya tadi sudah dijelaskan ya, akan dibawakan oleh Dr. Hamim SPOG subspesialis onkologi. Kemudian sebagai narasumbernya saya sendiri Trisya Dewi Anggreni dan Dr. Birama Robi Indra Prasta SPOG subspesialis onkologi. Kami sangat senang sekali menyapa teman-teman sejawat sekalian. Semoga ilmu yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dalam bagaimana menegakkan diagnosis kanker endometrium, terutama peran dalam penentuan pengambilan biopsi ya, itu yang menjadi utama buat teman sejawat non-onkologi. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai acara ini. Saya serahkan, silakan ke moderator Dr. Samim. Kami persilakan, Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan moderatori diskusi pada sore hari ini, di mana kita akan melakukan diskusi ASHOGI yang ke-183. Jadi ini cukup banyak dan cukup lama ya.
Dan ini adalah salah satu transfer knowledge yang tanpa mungkin biayanya ringan, tapi manfaatnya besar sekali. Mudah-mudahan ini suatu program yang bisa berlanjut, salah satu program unggulan dari hobi. Ya. Pada sore hari ini akan berbicara, yaitu satu dokter Anggi, ya kita kenal Anggi aja. Kemudian kedua Dokter Mas Birama Robi, ya ini dari Surabaya ya Mas ya. Jadi kalau dari Siap. Surabaya saya panggil Mas Dokter aja. Ya, untuk menjelaskan apa peran atau apa diagnostik yang layak, yang baik dan bisa digunakan mungkin barangkali untuk seluruh Indonesia ya. Untuk mengenali secara dini kanker rahim. Kenapa kanker rahim ini kita diskusikan pada sore hari ini? Karena akhir-akhir ini secara eh, geografi ya kita berpraktek itu justru yang meningkat adalah kanker rahim ya. Sementara kanker serviks cenderung menurun ya. Kanker ovarium juga cenderung meningkat. Nanti apakah bukti ini bisa kita pastikan di data, di statistik dari Dr. Anggi yang mengumpulkan data ini. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan banyak manfaat dari diskusi sore hari ini sehingga kami, dokter Objin, dokter onkologi bisa berpraktek lebih bagus lagi dan bisa memberikan layanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Dokter Anggi untuk presentasi pertama ya, untuk memberikan teori ya, sedikit tentang bagaimana melakukan tata laksana diagnostik pada kanker rahim. Silakan Dokter Anggi. Makasih Dokter Hamim. Apakah sudah terlihat slide saya Dokter Hamim? Udah kelihatan jelas. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya sangat banyak banget ya. Aduh, moga-moga saya nggak tabrak tumpang tindih dengan Dokter Briama ya. Jadi peran histeroskopi dalam pemeriksaan penunjang lain dalam diagnosis endometrial cancer. Ini adalah overview yang akan saya sampaikan. Jadi saya selalu mulai walaupun kita dengan imaging hanya untuk mengingatkan teman sejawat bahwa kita akan mulai tetap dengan sign and symptom pada endometrial cancer. Kita memakai endpoint ya dari the two figure classifications ya. Tentu saja kita mengarah kalau berhubungan dengan kecurigaan pada keganasan yaitu pada PALM yaitu yang dapat terlihat yang berhubungan dengan malignansi dan hiperplasia. Selain ini, tentu saja apa yang harus kita perhatikan adalah tipe dari pendarahannya. Apakah predictable, cyclical predictable atau uncyclical unpredictable. Kalau kita berhubungan dengan AUBM dengan kecurigaan adalah suatu neoplasia, bisa jinak ataupun ganas, tentu saja kita berhubungan dengan uncyclical unpredictable. Tentu saja di sini ada diferensial diagnosisnya terutama pada pasien-pasien yang usianya adalah premenopause ya. Di sini adalah UBO, tentu saja teman-teman harus bisa mampu untuk bagaimana melakukan differential diagnosis untuk membedakan apakah ini ABO atau AUBM. Setelah itu tentu saja kita nggak akan langsung memakai imaging yang sangat advance gitu ya, seperti MRI, lagi PET scan. Kita akan mulai dari pendekatan yang paling sederhana, yaitu stetoskop kita, yaitu dengan penggunaan transvaginal ultrasonographic finding. Di sini ada dua marker yang biasanya ada dua penggunaan ultrasonografi yang bisa kita pakai, yaitu yang satu adalah sebelum itu tentu saja untuk menilai kelainan di endometrium kita harus tahu bahwa yang kita pakai adalah transvaginal ultrasound dengan frekuensi 5,5 sampai 7,5 MHz. Kita akan menilai, jangan lupa menilai serviks. Nah, itu yang suka ketinggalan ya. Karena selain juga pendarahan uterus abnormal ataupun pendarahan postmenopausal biliar pendarahan vaginam, diferensial diagnosisnya selain daripada endometrium tentu saja dari serviks. Maka kita juga harus menilai serviksnya gitu ya. Setelah itu baru ukuran dan bentuk daripada uterus, kemudian arahnya daripada uterus, kemudian adalah ekofaringe myometrium homogen atau inhomogen, apakah ada massa di myometrium, apakah ada massa yang merupakan penyebaran daripada proses massa dari endometrium. Baru kemudian kita menilai endometrium lain reguler atau tidak reguler, terbuka atau tidak terbuka, ada cairan atau tidak, ada massa atau tidak. Nah, ini adalah gambaran biasanya ultrasonography finding yang kita adalah kecurigaan keganasan. Namun teman-teman juga harusnya mampu menemukan sebelum terjadi yang seperti ini biasanya
sudah stadiumnya ya sudah minimal 1B ya gitu ya. Maunya kita bisa menemukan pada stadium yang lebih dini bagaimana temuan kita terhadap kecurigaan adanya suatu proses di dalam uterus. Mohon maaf di kavomuterim. Nah, yang pertama itu modal scoring modelnya itu adalah dengan AETA. Terus terang mungkin AETA saya tidak terlalu suka ya, karena it is very complicated. It depends on the machine, it depends on the man behind the gun. Karena sangat complicatednya gitu ya, terkadang kita akan miss hal-hal yang sebelumnya belum terjadi keganasan, terutama kayak kondisi seperti hiperplasia. Kita tahu bahwa pada endometrium yang sifatnya adalah epitel itu ada dibagi dua, tipe satu dan tipe 2 gitu ya. Tipe satu itu berhubungan dengan hormonal, nah itu biasanya pada usia-usia yang mungkin pada saat perimenopause. Nah, itu kita dimulai dengan hiperplasia endometrium gitu ya. Kita bukan mau menemukan pada saat dia sudah terjadi ganas, tapi juga sebelum menjadi keganasan. Nah, AETA ini ada dua modalitas, dua parameter yang kita nilai. Ada quantitative assessment, ada quality assessment. Di sini bisa dilihat, saya tidak akan berbicara lebih detail. Nanti akan ada scoringsnya yang bisa kita lihat di mana high risk score kalau kita curiga adanya suatu keganasan, di mana lebih atau 9 ya 100% sensitivitasnya dengan 89% spesifitinya. Tapi kalau buat teman-teman yang berada di teaching hospital gitu ya, kita harus bisa mengajarkan tentu saja residen kita ya. Sebenarnya yang penting buat mereka bagaimanapun juga golden standard untuk menentukan apakah ini jinak atau ganas, apakah ini hiperplasia atau satu keganasan ataupun yang normal, tentu saja dengan histo-PA. Oleh karena itu timing kapan kita harus melakukan pengambilan biopsi itu menjadi sangat penting sekali gitu ya. Maka parameter yang senang sekali saya pakai adalah ketebalan daripada endometrium. Dan tentu saja kita bedakan antara yang postmenopause dengan yang perimenopause. Kalau postmenopause kita sudah lihat ini standar guideline-nya sudah sangat jelas sekali, sudah ada meta-analisisnya, kita pakai adalah lebih atau sama dengan 5 gitu dengan sensitivitas 96%, spesifitasnya 61%. Ini tidak menandakan bahwa dia adalah suatu keganasan, tapi kemungkinan itu adalah suatu neoplasia dengan sensitivitas 96% dengan spesifitas 61%. Yang akan jadi permasalahan apabila masih perimenopause gitu ya, karena dia masih mendapatkan hormonal dari siklus normal proliferasi dan siklus daripada sekresinya. Dan perlu kita ingat dari data kita punya angka registrasi bahwa insiden angka usia keganasan endometrium pada populasi kita itu lebih tinggi, lebih mudah dibandingkan populasi internasional. Jadi kita harus berhati-hati sekali, terutama kalau kita melihat faktor risikonya yang paling dominan adalah obesitas dengan PCOS gitu ya. Jadi timing kita sekarang dengan penemuan nanti ada dibahas sedikit tentang hysteroscopy, kita bisa menemukan endometrial cancer atau hiperplasia atipik pada usia 22 tahun, 25 tahun, 28 tahun, 33. Ya. Apa jadi kendalanya di sini problemnya ya tentu saja adalah infertilitas ya. Oleh karena itu menemukan sedini mungkin tentu saja lebih membuat kita menjadi cepat untuk memberikan tata laksana. Nah, ini adalah guidelines untuk perimenopause, postmenopause ya. Jadi ini adalah bapak-bapak yang sudah canggih dalam melakukan ultrasonografi dan sudah melakukan ultrasonografi mengambil kata poinnya dari 5. Sementara yang perimenopause itu banyak kata poinnya ya. Cuma yang paling sering kita pakai yang mungkin saya belum melihat yang lebih sensitif dari penelitian Suna ini adalah lebih atau kurang daripada 8. Sebenarnya lebih atau kurang dari 8 itu yang mana? Tentu saja pada fase proliferasi awal. Pada pasien dengan AUB karena kita tidak bisa menentukan fase proliferasi awal atau sekresi. Ya kita buat saja seperti skip seperti fase proliferasi awal. Ketika kita sudah menentukan bahwa ini adalah kecenderungan adalah suatu neoplasia, maka berikutnya kita harus mengambil sampling. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk penegakan diagnosis apakah ini jinak atau ganas tentu saja berdasarkan histopatologi result. Oleh karena itu mengambil sampling yang akurat merupakan suatu kompetensi yang harus dikuasai mulai dari penegakan diagnosis sampai pengambilan biopsi adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang dokter obgyn non-onkologi. Dokter boleh mengambil dengan apa saja, kita ada PIPEL, ada endometrial cytology, ada DNC yang sudah bisa kita pakai, namun asal kita tahu kelemahan dari masing-masing teknik tersebut, mulai dari PIPEL, endometrial cytology. Kalau cytology itu dia hanya melihat susunan selnya saja, tapi dia tidak bisa melihat invasi ke stroma. DNC up to 20% kita akan miss untuk vokal daripada endometrial cancer gitu ya. Jadi memang yang terbaik sebenarnya untuk menilai kelainan di dalam kafum uteri itu memang adalah dengan menggunakan hysteroscopy. Tapi
golden standard untuk menentukan jinak atau ganas adalah dengan histo-PA. Oleh karena itu mengambil biopsi yang tepat itu adalah merupakan suatu hal yang terutama pada pasien-pasien yang masih nona gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati ketika kita melakukan DNC, kita agak sedikit mundur mundur teratur nih ketika berhadapan dengan pasien nona. Tapi dengan histeroskopi dengan diameter yang sangat kecil 0,5 kita bisa melakukan apa saja parameter yang kita nilai, mulai dari parameter uterocervical canals, setelah itu baru kita menilai parameter endometrium. Nah ini hati-hati, kita sudah mulai menilai dari porsio, ostium uteri externum, canalis cervicalis, ostium uteri internum, cavum uteri, ostium tuba kanan dan kiri, baru kita melakukan penilaian di parameter endometrium. Hati-hati, makin keruh cairan yang keluar kemungkinan makin buruk prognosisnya. Kemudian kita harus melihat apakah ada vokalisi yang sifatnya irreguler, peningkatan vaskularisasi, fragile, dan mudah berdarah. Nah, jadi hal-hal inilah yang akan kita perhatikan. Ada beberapa yang mungkin bisa membantu, yaitu dengan Nika score gitu ya. Ini karakteristiknya ada 3 nih: surface contour, evidence of necrosis, vessel patterns gitu ya. Masing-masing temuan akan kita temukan satu. Cuman sebenarnya ini penelitian pada postmenopause ya. Nah sebenarnya agak susah diterapkan pada pasien dengan perimenopause gitu ya. Kalau sudah cancer biasanya saya sih tidak akan memakai Hika lagi gitu ya. Langsung aja endometrial cancer gitu ya. Nah, ini skornya kita akan mengatakan kemungkinan dia suatu neoplasia apabila kita mendapatkan skornya adalah 3 gitu ya, dengan sensitivitas 88,592,1. Kenapa nggak 6 sih? Kita lihat di sini 6 sensitivitasnya 36,1, tapi spesifitasnya 100. Kenapa? Kalau semua kita temukan, maka untuk penegakan diagnosisnya terutama yang masih belajar histeroskopi akan menjadi susah karena endometriumnya sangat tebal, semua nekrosisnya. Jangan-jangan yang kita ambil adalah jaringan nekrosis ataupun cuma bekuan darah. Tapi kalau kita mengambil tepat, kemungkinan desa atau neoplasia adalah 100%. Nah, ada lagi parameter yang kita pakai yang khusus memang dengan untuk menentukan endometrial cancer gitu ya. Jadi sebenarnya kalau udah endometrial cancer ya kita harus bisa bilang itu adalah endometrial cancer. Nah, ini patterns yang dipakainya itu ada apakah dia tipikalnya cerebroid patterns, glomerulus patterns, atau polypoid patterns gitu ya. Nah, ini cerebroid patterns gitu ya, bentuknya seperti ini. Ini Nah, ini bagian seperti kayak gini nih. Ini cerebroid patterns ya. Kalau misalkan glomerulus dia gambarannya seperti papilar dengan one single vessel. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita sudah bisa mengambil biopsi yang tepat, kita mendapatkan hasil PA gitu ya. Memang sekarang dengan klasifikasi biomolekuler kita mengharapkan sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan panel endometrium nih untuk mengetahui apakah dia pole, MMRD atau P53 gitu ya. Tapi ternyata dengan jaminan BPJS hanya bisa dikerjakan jika kita mengambil jaringan operasi yang besar gitu ya. Mungkin nanti ke depannya semoga panel ini bisa kita periksakan pada waktu kita mengambil biopsi. Oleh karena itu dalam mengambil biopsi ya harus tepat gitu ya. Dan histeroskopi tidak menunjukkan bahwa pengambilan biopsi kita akan menjadi lebih kecil dibandingkan kalau kita mengambil dengan DNC. Nah, kemudian kalau kita sudah menegakkan bahwa ini adalah endometrial cancer, maka kita akan melakukan imaging staging gitu ya. Apa sih yang terbaik untuk kita melakukan imaging staging gitu ya? CT scan biasanya kita pakai untuk initial endometrial diagnosis, tapi kita lihat sensitivitasnya 83% dengan spesifitasnya cuma 42% untuk melihat myometrial involvement dan cervical stromal invasion. Bahkan untuk mioma sendiri, CT scan tidak bisa membedakan apakah ini suatu mioma atau myometrium yang normal gitu ya. Tapi CT scan ini akan useful pada yang advanced disease. Nah, bagaimana dengan MRI? Nah, MRI ini memang lebih excellent kalau kita mau menilai soft tissue gitu ya. Jadi kemungkinan kita bisa menilai karena penting sekali nih apakah ada invasi ke myometrium atau invasi ke cervix gitu ya. Akurasinya sampai 8%. Jadi kalau untuk mendeteksi lokal atau regional spreading termasuk sampai ke parametrium itu dengan MRI adalah dengan lebih baik. Nah, bagaimana dengan penggunaan PET CT sebenarnya? Kalau kita lihat sebenarnya MRI itu sudah cukup baik untuk jaringan soft tissue ya, untuk melihat depth of myometrial invasion, extension beyond the serosa, invasion cervical glandular tissue, cervical stroma, parametrium vagina, bladder, and rectal mucosa. Jadi dia lokoregional ya. Jadi perannya dari pen itu apa? Yaitu untuk melihat keterlibatan kelenjar getah bening dan distal metastasis gitu ya, termasuk inguinal lymph node involvement. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara
guideline pada ESCO-ESTRO ESP guidelines for the management of patient with endometrial carcinoma gitu ya. Jadi perannya dari PET-CT itu sebenarnya lebih ke arah staging hanya selected cases. Jadi sangat berlebihan sekali kalau dokter-dokter sekalian mau melakukan perioperatif, penegakan preoperatif staging adalah dengan menggunakan PET scan gitu ya. Tapi bisa dipakai pada kondisi-kondisi yang mungkin suspected double primer gitu. Mungkin bisa ya biasanya pada pasien-pasien dengan link syndrome dengan sea endometrium dengan sea kolon misalkan gitu juga mungkin untuk mencari primernya apakah suatu primer atau satu metastasis. Nah, PET-CT ini lebih dipakai pasca evaluasi postoperatif gitu ya. Jadi untuk follow up atau recurrence detection atau untuk menilai therapeutic response assessment pasca kita melakukan komplit daripada tata laksana keganasan endometrium. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan molecular imaging endometrial cancer, in endometrial cancer seperti yang kita tahu saat ini kita sudah memakai klasifikasi 2023 nih dengan kombinasi dengan biomolecular profile untuk bukan hanya merubah dalam staging bahkan juga merubah tata laksana dan merubah prognosis daripada pasien. Di sini dikatakan bahwa PET-CT gitu ya, itu ternyata sebenarnya lebih inferior dibandingkan MRI, terutama pada pada pasien-pasien yang early stage gitu ya. Jadi pada early stage sebenarnya juga bahkan jangankan PET-CT, MRI juga kadang tidak berguna pada focal lesion ya. Jadi sebenarnya ultrasonografi itu sudah cukup sensitif untuk kita menilai suatu focal lesi yang belum tampak mungkin pada advanced imaging gitu ya. Nah, kalau sudah ada keterlibatan daripada myometrium atau cervix, memang yang kita rekomendasikan adalah MRI gitu ya. Nah, jadi jangan lupa, jangan underestimate penggunaan transvaginal ultrasound kita. Kalau kita merasa ragu ya kita konsulkan atau kirim ke expert yang ahli dalam melakukan ultrasonografi. Ya, jadi nggak langsung kita langsung advance imaging itu tidak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi PET bagaimana perbandingan antara PET CT, PET MRI kita belum ada nih PET MRI gitu ya. Apakah PET MRI akan lebih menambah apa namanya diagnostik performance? Ternyata kita lihat antara PET CT dengan PET MRI itu tidak berbeda bermakna. Yang ada PET MRI lebih lama dan lebih mahal gitu ya. Gitu ya. Jadi kemarin saya dapat di ASCO Jepang ya peran PET MRI dalam penegakan diagnosis endometrial cancer gitu ya ternyata memang sangat berlebihan. Tapi kalau dibilang kalau misalkan biaya tidak menjadi suatu yang kita pertimbangkan mau pakai PET CT atau PET MRI dalam evaluasi pasca post terapi ataupun rekurensi ataupun follow up. Mungkin kalau kita melihat saya mungkin kalau melihat dari keselamatan keamanan mungkin akan lebih memilih PT MRI. Nah, emerging teknologi kita lihat radio mix molecular imaging, biomolecular in clinical pathology and prognosis prediction. Kita lihat di sini di ESMO ya endometrial cancer, ESMO clinical practice guideline for diagnosis, treatments and follow up. Kita lihat bahwa extra quantitative feature dari from PET-CT transforming into structural and analyzable data for predictive modeling and clinical decision support dan sifatnya lebih non-invasif gitu ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya ya bahwa SUV max dengan MTV. Jadi SUV itu adalah standardized uptake value dengan metabolic tumor volume itu dia reflecting biological aggressiveness of the tumor. Dia memberikan seperti informasi indirect prognostic information gitu ya. Dan peningkatan daripada MTV dan TLG. Kalau TLG ini adalah total lesions echolysis ya. Ini promising marker untuk adanya keterlibatan dari lymph node atau kelenjar getah bening. Nah, SUV min, SUV max, MTV dan TLEG ini biasanya lebih memberikan adverse features untuk adanya depth of the myometrial invasions, LVSI, large tumor diameter, statistical stroma involvement, lymph node metastasis. Kalau kita melihat daripada risk stratification-nya bahwa peningkatan daripada SUV max ini lebih mungkin mengarah pada predictive tool P50 overexpression. Tentu saja dia golden standardnya tetap histo PA dan pemeriksaan IHK ya. Jadi MTV dan TLG get potential for preoperative risk stratifications. Nah, kalau kita lihat prognostic value dari PET
CP untuk parameter of endometrial cancer itu SUV max, links to overall survival DFS dan progression free survival, kemudian volumetric parameter yaitu MTV dan TLG, stronger prognostic indicator dibandingkan SUV max, high MTV dibandingkan TLG itu memberikan adverse outcome, especially pada pasien-pasien dengan advanced state. Dan ini konsisten dengan prognosis across di beberapa studi. Beberapa penemuan lain mengatakan bahwa nodal SUV, SUVN, dan SUVT rasio show menunjukkan prognostic value dari systematic review mengatakan bahwa MTV dan TLG more reliable dan SUV Max loans gitu ya. Dan ini mungkin belum ada diteliti di Indonesia ya. Barangkali ada yang meneliti silahkan para trainee sekalian yang ingin meneliti. Jadi sebagai conclusionnya tetap sign and symptom. Setelah itu kita adalah maju dengan transvaginal ultrasound pada early atau focal lesion. Ini kita bisa menemukan secara dini. Tidak diperlukan adanya advance imaging. Setelah itu kita menentukan dengan mengambil biopsi. Ketika ada curigaan adanya suatu abnormalitas pada kavum pada kavum uteri atau kelainan pada endometrium. Setelah kita mengambil dan hasilnya jelas adalah suatu keganasan, maka kita bisa melakukan imaging staging dengan menggunakan MRI. Dia lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan CT scan atau PET-CT. Nah, kemudian untuk PET-CT sama PET MRI itu lebih ke arah nodal status sama distance spread, lebih ke arah follow up post operatif atau recurrency atau respon terhadap terapi yang diberikan. Sementara advanced imaging and molecular biomarker may refine personalized management and improve outcome. Ini perlu kita pelajari lebih lanjut. Mungkin ini yang saya bisa bagikan, Dr. Hamim. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih banyak Dokter Anggi telah panjang lebar ya disampaikan oleh Dokter Anggi dan kita sudah mulai tahu pemeriksaan-pemeriksaan sebelum menentukan diagnosis sebagai kanker endometrium. Mudah-mudahan nanti kita akan mempunyai alat-alat yang seperti disebutkan Dokter Anggi tadi ya, terutama radiomik tadi. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah ada itu. Ya. Kalau PET scan, PET MRI saya kira sudah banyak ya. Untuk menyingkat waktu juga kami berikan waktu kepada Dokter Mas Birama ya untuk menyampaikan presentasinya. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih, Dokter. Kami izin saya share screen. Apa sudah tampak slide saya, Dokter Hamim? Ya, jelas, Ya. jelas. Baik, tadi terima kasih Dokter Anggi, presentasinya luar biasa sekali, detail sekali. Saya mungkin menambahkan sedikit aja point of view dari apa namanya mungkin dari SPG umum ya. Jadi untuk memudahkan presentasi saya tampilkan mungkin saya hanya presentasi 5 poin ini aja. Jadi mungkin introduction tadi sudah Dokter Anggi berikan cukup detail. Kemudian saya prinsip dari diagnosis, kemudian role of hysteroscopy, kemudian mungkin ada modalitas lain dan terakhir resume. Tadi sudah disebutkan Dokter Anggi bahwa kanker endometrium ini keganasan mungkin di negara maju merupakan keganasan ginekologi yang paling umum ya. Kemudian kita tahu bahwa prognosis itu sangat bergantung pada deteksi dini karena bila ditemukan pada stadium awal angka ketahanan hidupnya 5 tahun dapat mencapai sekitar 95%. Dan jangan lupa kanker endometrium itu maka yang paling sering kita temukan adalah postmenopausal bleeding. Meskipun tadi sudah disebutkan ada yang agak sering juga lebih awal di usia lebih dini yaitu stadium yang premenopause atau perimenopause. Jadi dengan adanya ini maka dibutuhkan suatu diagnosis yang akurat yang membutuhkan mungkin integrasi berbagai modalitas di mana pada presentasi ini fokus pada hysteroscopy dan pemeriksaan penunjang lain nanti disebutkan beberapa. Kemudian prinsip dari diagnosis dari kanker endometrium, titik awal evaluasi adalah perdarahan abnormal dari uterus, terutama perdarahan yang pasca menopause yang menjadi gejala peringatan utama meskipun pasien-pasien yang perimenopause atau premenopause itu juga cukup banyak. Pemeriksaan fisik dan ginekologis dasar tetap menjadi penting untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penyebab lain. Kemudian transvaginal ultrasound ini merupakan modalitas lini pertama karena kita tahu aman, mudah, dan memberikan informasi awal tentang ketebalan ataupun morfologi dari endometrium. Kemudian pengambilan sampel endometrium ini baik
PIPEL maupun dilatasi kuretase ini menjadi standar emas untuk menegakkan diagnosis histopatologis karena kanker endometrium ini tentu saja ditegakkan dengan diagnosis histopatologis. Namun kita harus ingat bahwa metode ini juga tidak sempurna, jadi hasil negatif palsu bisa terjadi dan lesi vokal mungkin bisa terlewat bila hanya dilakukan sampling secara buta. Kemudian kita masuk pada hysteroscopy, prosedur yang memungkinkan dokter untuk melihat langsung ke dalam rahim menggunakan teleskop kecil dengan kamera tentu saja. Jadi hysteroscopy berupa tabung tipis dengan kamera dimasukkan melalui vagina, melalui serviks hingga mencapai cavum uteri untuk visualisasi secara langsung. Tindakan ini bisa dilakukan tujuan diagnostik maupun terapi, misalnya pada pasien AUB, polip, miom submukus, dan sebagainya. Bahkan sekedar untuk pelepasan alat kontrasepsi yang retensif. Kemudian tentu saja dengan penggunaan hysteroscopy ini memungkinkan pengambilan jaringan secara terarah atau biopsi di area yang dicurigai sehingga diagnosis menjadi lebih presisi, dapat dikerjakan di secara office maupun di ruang operasi tergantung dari kondisi pasien. Banyak manfaat klinis maupun juga ada keterbatasan yang perlu dipahami bahwa secara langsung hysteroscopy ini membantu mengevaluasi kavum uterus, memandu untuk biopsi dan tentu saja mengurangi resiko terlewatnya kelainan vokal yang sering terjadi bila kita melakukan sampling buta atau secara kuretase. Kemudian hysteroscopy ini tentu saja sebagai pelengkap pemeriksaan imaging yang telah dilakukan ini juga akan dapat menegakkan dan meningkatkan diagnosis bila gambaran USG ataupun MRI menunjukkan kelainan dan keluhannya masih menetap meskipun mungkin tampilan diagnosis awalnya tampak normal. Namun keterbatasannya tentu saja hysteroscopy tidak bisa menilai invasi miometrium, kemudian ada patologi di tuba maupun kontur bagian luar dari uterus. Untuk itu, mungkin pada kasus-kasus yang selain kanker endometrium, misalnya infertilitas, mungkin pemeriksaan tambahan seperti laparoskopi juga tetap diperlukan. Kita juga perlu tahu indikasi maupun kontraindikasi, tentu saja pada pasien kanker endometrium ini, pada pasien-pasien yang abnormal premenopause atau postmenopausal uterine bleeding. Kemudian beberapa kontraindikasi eh, tentu saja tidak boleh pada kehamilan intrauterin yang masih viable, kemudian adanya piometra atau infeksi panggul yang aktif, atau beberapa komorbid medis berat, penyakit jantung koroner, gangguan koagulasi juga perlu jadi pertimbangan. Kemudian komplikasi yang cukup sering, jadi dari data multisenter menunjukkan angka komplikasi keseluruhan itu sekitar 0,2 hingga 0,3%. Dan resiko lebih rendah tentu saja pada hysteroscopy diagnostik dibandingkan operatif. Kemudian komplikasi yang paling sering adalah perforasi uterus dengan angka sekitar 0,1 pada tindakan diagnostik hingga 1% pada tindakan hysteroscopy operatif. Kemudian komplikasi lain yang mungkin muncul overload cairan, kemudian perdarahan, laserasi serviks maupun infeksi pasca tindakan. Kemudian meskipun jarang ada komplikasi berat misalnya cedera usus, kandung kemih, emboli udara, kemudian cedera termal dari energi listrik, atau kekhawatiran penyebaran sel tumor pada kasus keganasaan. Kemudian yang patut diingat, hysteroscopy ini tidak menggantikan kuretase, melainkan dikerjakan sebagai tindakan tambahan agar evaluasi lebih komprehensif. Harapannya dengan visualisasi langsung ini, hysteroscopy memungkinkan biopsi atau eksisi terarah dari lesi yang mencurigakan sebelum dilakukan kuretase endometrium di sekitarnya. Kemudian banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa hysteroscopy mampu mendeteksi lesi vokal yang sering terlewat dibandingkan kuretase saja karena sekitar 60% spesimen kuret itu hanya mempresentasikan kurang dari separuh dari cavum uterus. Dengan adanya hysteroscopy ini kita dapat lebih presisi untuk melakukan eksisi kelainan atau lesi vokal. Juga perlu diingat hysteroscopy juga ada keterbatasan, mungkin juga bisa saja melewatkan diagnosis kanker endometrium seperti kasus kanker yang tidak terdeteksi bila hanya mengandalkan hysteroscopy visual saja tanpa pengambilan jaringan. Jadi tetap untuk penegakan diagnostis kita membutuhkan sediaan atau spesimen histopatologi. Kemudian terkait modalitas lain, eh, tentu saja USG. USG ini merupakan lini pertama karena dengan USG tervaginal kita dapat menilai ketebalan endometrium dan mendeteksi kelainan-kelainan lain yang dicurigai suatu keganasan. Eh,
Pada wanita pasca menopause, tadi Dr. Anggi sudah menyebutkan cut off-nya 4 mm, memiliki nilai prediksi negatif yang sangat tinggi. Namun harus diingat pada wanita yang premenopause, perimenopause, interpretasi endometrial thickness ini harus hati-hati, lebih sulit karena variasi fisiologis akibat perubahan hormon. Tadi disebutkan dari slide Dr. Anggi ada batasan 8 mm ya pada fase proliferasi awal. Kemudian keterbatasan lain dari ultrasound ultrasound ini rendahnya spesifitas dan sangat tergantung pada keahlian operator. Dan perlu diingat bahwa kanker endometrium yang tipe 2 dapat timbul meskipun ketebalan endometrium yang tipis, sehingga gejala perdarahan yang berlanjut meskipun endometrial tipis itu tidak boleh diabaikan. Sensitivitas spesifitasnya 80-90% untuk mendeteksi invasi pada deep myometrial lymph vessel maupun invasi pada stroma cervix. Jadi dengan kata lain, transvaginal ultrasound ini efektif sebagai langkah awal, tetapi interpretasi endometrial thickness harus kontekstual ya, harus hati-hati pasien premenopause atau perimenopause. Kemudian ada juga modalitas SIS, cuman ini memang lebih untuk melihat lesi endometrium yang abnormal, tetapi tidak dapat menegakkan kanker karena SIS dapat memperlihatkan lesi endometrium yang irreguler, mungkin tidak rata, menonjol yang mungkin bisa menimbulkan kecurigaan ke arah keganasan. Kemudian terkait CT dan MRI, jadi CT scan dengan kontrasisi memiliki keterbatasan signifikan pada evaluasi lokal karena kontras jaringan lunaknya rendah. Jadi perannya lebih difokuskan pada deteksi pembesaran kelenjar getah bening atau metastasis jauh dengan sensitivitas deteksinya sekitar 29%. Kemudian sedangkan MRI dengan contrast enhancement ini itu modalitas yang terbaik untuk menilai dalam penyakit lokal di uterus ini lebih akurat untuk menilai ke dalam invasi myometrium, keterlibatan dari stroma cervix atau evaluasi nodal yang regional. Akurasi MRI ini beberapa penelitian ya, cukup tinggi, lebih dari 75% untuk diagnosis dan penentuan invasi myometrium pada kanker endometrium. Variasi MRI meskipun lebih unggul dari CT scan, performa diagnosisnya tetap dipengaruhi pengalaman dari operator. Jadi dengan demikian MRI ini layak dijadikan modalitas pilihan untuk evaluasi lokal kanker endometrium preoperatif, sedangkan CT lebih tepat dipakai untuk menilai kelenjar getah bening maupun metastasis jauh sebagai bagian dari perencanaan preoperatif. Kemudian novel minimally invasive approach lainnya yang dalam beberapa penelitian mungkin tambahan dari saya ada yang fokus pada cell-free DNA, circulating tumor DNA maupun microRNA dalam sirkulasi. Namun tentu saja ini masih tahap awal, hingga kini belum ada marker serum yang konsisten sehingga belum dapat digunakan secara rutin, termasuk cairan lavas uterus maupun cairan cervicovaginal. Jadi seluruh metode ini masih dalam tahap penelitian dan belum dapat menggantikan alur diagnostik standar seperti transvaginal ultrasound, hysteroscopy atau biopsi. Kemudian terakhir take home message-nya, perdarahan pasca menopause itu harus dianggap tanda bahaya, tidak boleh diabaikan sehingga wajib dievaluasi, termasuk premenopausal bleeding. Kemudian transvaginal ultrasound ini menjadi modalitas awal kita. Tadi ketebalan endometrium pada yang pasca menopause bleeding 4 mm, tapi harus hati-hati pada pasien-pasien yang premenopause karena terus saja ketebalan endometrium cut off-nya tidak dapat dijadikan patokan. Kemudian pipel biopsi itu praktis bisa dikerjakan poliklinik, tetapi tentu saja memiliki keterbatasan karena mungkin lesi vokal masih bisa terlewat. Dan tentu saja sesuai bahasan kita sore ini, hysteroscopy menjadi pilihan utama untuk diagnosis yang presisi karena menggabungkan visualisasi langsung dengan tentu saja diikuti dengan biopsi terarah pada lesi yang dicurigai. Paling nggak dengan 4 poin ini kita bisa memastikan evaluasi pasien dapat dilakukan lebih sistematis dan tentu saja lebih akurat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Mas Dr. Birama Robi yang telah menyampaikan dengan jelas, lebih jelas ya. Jadi mungkin akan kita bisa diskusikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Kita silakan
dari ada audiens yang ikut partisipan itu ada 133. Mudah-mudahan ini bisa kita bersama-sama diskusi. Untuk season pertama kita bisa buka langsung ya, pertanyaan langsung mungkin dua atau tiga pertanyaan kita batasi, kemudian nanti yang tidak sempat bisa langsung bisa melalui chat maupun yang lain ya. Saya persilakan kepada audiens untuk bertanya kepada Dokter Anggi maupun Dokter Mas Birama. Silakan. Ada pertanyaan tuh dok di Q&A. Q&A ya, ya. Kalau tidak ada yang bertanya langsung, ini saya bacakan yang pertanyaan melalui Q&A, yaitu kepada Dokter Anggi ya. Trisia itu Dokter Anggi ya. Nanti kalau belum tahu ya nanti diapalin aja deh. Jadi karena udah terbiasa gitu. Ada pertanyaan, apakah penggunaan color Doppler transvaginal dapat memberikan gambaran suspeksi endometrium? Ini dari Indri Budiarti. Baik, terima Saya kasih. kira bisa dijawab langsung, silakan dokter. Terima kasih dok. Kalau dari AETA tadi kan ada dua parameter ya, kualitatif sama kuantitatif assessment ya. Untuk power Doppler itu bisa kita evaluasi dari kualitatif assessment ya, mulai dari endometrium echogenicity, endometrium midline, myometral endometrium junction. Nah, yang ketiga itu adalah color, color dan power Doppler. Nah, di situ assessment blood flow in endometriumnya itu menggunakan power Doppler dia ya, ada satu, dua, tiga, empat gitu ya. Jadi satu itu nggak ada no color, itu hampir sama kayak IOTA ya. Satu no color, dua itu adalah ringan, tiga itu adalah moderate, empat itu adalah severe itu ya. Nah, itu bisa dipakai gitu ya. Tapi nggak bisa dipakai single ya. Kalau di AETA itu dia ada beberapa parameter yang memang harus kita kombinasikan. Nah, kemudian selain selain dari power Dopplernya itu juga dia harus menggunakan vascular pattern in endometrium. Dia melihat dominant vessel, single without branching, single with branching, multiple with focal signs, multiple origins gitu ya. Kemudian juga scatter facials, circular flow itu so complicated gitu ya. Makanya memang kami tidak terlalu senang untuk saya, terutama untuk mengajarkan yang non-onkologi. Kalau untuk expert, ya itu kita berbicara yang lain untuk kami ya. Tapi kalau untuk yang opsi non-onkologi itu complicated sebenarnya gitu ya. Penggunaan daripada AETA ini itu juga tergantung dari mesinnya. Kalau mesinnya nggak terlalu bagus, kita agak susah menilainya. Itu Dokter Hamim. Tapi memang bisa Oke, sebagai salah satu parameter ya. ya. Terima kasih Dokter Anggi. Terus kemudian saya kira sudah jelas ya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Ini dari Dokter Hardiknas Stevens Seneba SPOG. Terima kasih Dokter Anggi dan Dokter Birama untuk penjelasannya. Izin bertanya, saat melakukan USG transvaginal pada pasien yang kita curigai kanker endometrium, bagaimana cara membedakan endometrial Janssen yang irreguler dengan kecurigaan invasi tumor? Nah, ini silakan Dokter Anggi atau Dokter Birama untuk menjawab. Silakan, Dok. Ya, izin saya mungkin sebelum nanti Dokter Anggi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi USG transvaginal kejurian kanker endometrium bagaimana cara membedakan gambar endometrial junction yang irregular. Jadi menurut saya memang endometrial junction yang normal itu tampak sebagai garis hiperekoik yang halus ya. Jadi kecurigaan adanya kejurian invasi tumor itu muncul bila junction ini tampak terputus atau menebal atau ada protrusi massa endometrium yang masuk ke myometrium dengan kontur yang tidak teratur. Jadi mungkin kalau normal atau benign itu junction line-nya masih jelas, meski meski bisa tampak sedikit irregular pada kondisi seperti yang mungkin kelainan adenomiosis atau endometrium yang hiperplastik. Namun bila kecurigaan invasi itu kadangkala tampak kehilangan kejelasan dari junction-nya. Jadi tampak ada mungkin ada massa solid hidrogen yang mengaburkan batas endometrium dengan myometrium. Jadi seperti itu. Mungkin itu Dokter Hamim dari saya. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari Dokter Anggi? Kalau tidak ada tambahan Iya, untuk Dok. pertanyaan ini, ya kita lanjutkan ya. Ini dari pertanyaan yang ketiga. Bagaimana dengan kuretase biopsi? Apakah masih dapat dilakukan untuk perdarahan pasca menopause? Ini
Eh, siapa saja, Bu? Silakan. Apakah mengerti pertanyaannya nih? Bagaimana dengan kualitasnya biopsi? Apakah Baik. masih dapat Mungkin dilakukan saya untuk perdarahan pasca menopause? ya. Mungkin lagi ya dok, tadi kan ada tentang bagaimana pengambilan biopsi. Sebenarnya saya nggak menegosiasikan bahwa kita tidak boleh melakukan DNC, tentu saja tidak ya. Silahkan dokter boleh mengerjakan DNC. Cuma DNC itu kan dokter perlu preparations ya, itu ya. Kita butuh persiapan, kemudian butuh anestesi, butuh tempat mungkin kalau nggak di kamar bersalin, di kamar operasi itu ya. Kalau di RSCM mengikuti waktu antrian, nah, itu juga sangat susah tuh dokter. Kadang udah nunggu waktu zaman pasiennya biasanya ada mental cancer dengan metabolic disease ya, hipertensi, nggak terkontrol gula darah gitu. Tapi boleh. Cuma tadi dokter harus tahu saja bahwa dengan endometrial curettage itu ya, dengan DNC itu dokter akan miss up to 20% vokal lesi daripada endometrial cancer. Itu kalau dilihat di stereoskopi sangat jelas sekali gitu ya. Jadi ada parameter endometrium yang normal, kemudian ada yang granules gitu ya, yang karsinomatotik gitu ya, papillary projection. Kalau dia sifatnya diffuse mungkin nggak terlalu masalah gitu. Kalau dokter Gatot ya ambil pakai tangan tuh dokter Hamim. Tapi kalau misalkan dia focal lensi, nah itu yang akan jadi masalah. Saya sendiri pernah miss itu dokter Hamim ya. Pada waktu mengambil biopsi dengan hysteroscopy tidak pada timing yang tepat. Itu pada pasien dengan perimenopause. Pada waktu dia tebal emang kelihatannya seperti normal saja gitu ya. Endometrium menebal, polip. Begitu sudah saya withdrawal bleeding, baru kelihatan ada vokal endometrial cancer. Nah, pada postmenopause juga kayak gitu. Yang sering kuret-kuret dokter melakukan ternyata endometrium atropik. Kita tahu bahwa postmenopausal bleeding 60% adalah endometrium atropik. Cuman kalau dokter melakukan tata laksana konservatif baik dengan pemberian asam tranexamat ataupun asam efenlamat kok masih berdarah, kok USG-nya masih nggak enak, dokter tahu bahwa ada modalitas yang lebih tepat lagi untuk mengevaluasi dan mengambil biopsi daripada endometrium yaitu dengan hysteroscopy. Mungkin itu sih dok, gitu ya. Oke. Terima kasih, Dokter Anggi. Ada tambahan, Mas Birama? Iya, menurut saya salah satu yang terpenting juga KIE ya, komunikasi kepada pasien dan keluarga bahwa tindakan kuretase fraksional yang atau yang blend ini itu sensitivitasnya mungkin rendah ya untuk lesi vokal yang kecil. Jadi mungkin ada resiko lesi yang terlewat cukup tinggi. Jadi itu harus hati-hati. Jadi namun kita paham di banyak fasilitas kuretase ini masih lazim dilakukan, terutama bila yang memang tidak ada akses untuk histeroskopi. Jadi yang terpenting seperti disebut dokter lagi tadi. Bila yang postmenopausal bleeding karena atrofi, kemudian dia konservatif berulang, maka ya kita harus apa ya, bila masih berulang ya kita push kepada pasien dan keluarga, masih ada center yang dapat mengerjakan agar diagnostik lebih presisi. Mungkin itu dokter Amin tambahnya. Terima kasih ya. Jadi makin jelas apa yang sudah disampaikan Dokter Anggi dan Mas Birama. Jadi pada menopause itu masih boleh untuk dilakukan DNC ya, tapi tadi seperti diperingatkan atau diingatkan hati-hati ya, karena selain membutuhkan biaya relatif banyak, juga risiko komplikasi. Untuk selanjutnya eh, kita Q&A lagi. Jadi kalau nggak bisa berubah ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Indri lagi. Bagaimana teknik pengambilan sampel via histeroskopi agar tidak terjadi komplikasi perforasi? Ini silakan Dokter Birama ini yang ditanya ya. Silakan Dokter Birama mungkin ya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti Dokter Anggi menambahkan pengalaman saya untuk stereoskopi ini ya masih rendah sekali ya. Jadi menurut saya kunci untuk mencegah perforasi saat biopsi stereoskopi menurut saya adalah orientasi visual yang jelas. Jadi orientasi menggunakan stereoskopi yang jelas. Jadi pemilihan instrumen juga harus sesuai serta manipulasi harus gentle dengan tekanan minimal pada dinding uterusnya. Jadi dengan orientasi visual ini kita dapat memastikan kafum UTR itu terdistensi baik dengan tentu saja dengan media cairan itu sehingga batas anatominya mana fundus, mana ostium tuba, mana dinding lateral itu terlihat jelas. Setelah semuanya terlihat jelas, maka
kita mau melakukan manipulasi nih. Nah, jadi melakukan manipulasi dengan biopsi ini ya tentu saja dengan forceps atau resectoscope pada area target dengan ya mungkin gerakan yang lembut ya, gerakan yang kecil, menghindari dorongan yang berlebihan ke arah fundus atau ke arah dinding yang tipis. Karena kan kita juga tidak tahu ketebalan dinding seperti apa. Kemudian mungkin ya instrumennya harus disesuaikan, mungkin outer sheet-nya ukurannya ya tentu saja tidak terlalu besar ya 5-7 mili. Kemudian tentu saja mewaspadai area-area yang beresiko, mungkin ya fundus uteri atau dinding posterior yang lebih rentan. Mungkin itu Dokter Hamim. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan aja karena pertanyaannya hampir sama. Ini Dokter Anggi mungkin bisa menjawab dan menambahkan pertanyaan atau jawaban yang masih dianggap kurang. Bagaimana kalau dengan histeroskopi mengalami perdarahan? Silakan, Dokter Anggi. Bagaimana dokter? Mohon maaf. Histeroskopi dengan Bagaimana kalau dengan histeroskopi mengalami perdarahan? Mungkin ini ditanya diteruskan biopsi atau dihentikan perdarahannya atau gimana nih? baik. Jadi memang salah satu memang kesulitan kita kalau mau melakukan histeroskopi karena kita pakai kamera ya dokter ya gitu ya. Jadi kok memang salah satu kontraindikasinya kalau severe bleeding. Jadi kalau severe bleeding kita nggak bisa ngeliat dok, kita hanya bisa melihat mungkin hanya kayak Japanese flag gitu ya. Memang kita harus menghentikan Ya, pendarahannya terlebih dahulu. Tapi kalau ya. cuma flag-flag saja itu kita masih bisa melakukan. Cuma memang buat pemula mungkin agak susah ya pendarahan gitu ya. Jadi memang tindakan histeroskopi itu saya rasa akan lebih sedikit sebenarnya memang benar ya dia lebih lebih berbahaya dibandingkan laparoskopi karena kita bekerja pada kafum muter yang sempit dengan waktu yang singkat gitu ya. Jadi memang dibutuhkan jam terbang sih dok kalau misalkan masih flek-flek ya. Tapi kalau severe bleeding tentu saja kita tidak bisa melihat apa-apa. Memang pendarahannya harus dihentikan terlebih dahulu. Mungkin itu sih dok. Benar nggak ya? Tapi kalau histeroskopi Oke, menyebabkan perdarahan itu sebenarnya sangat jarang sekali ya. Kenapa? Kita memasukkan cairan. Misalkan dokter bukan hanya mau menegakkan diagnosis, oh ternyata polip atau miom gitu diambil pendarahan enggak. Kenapa? Pada saat kita masukkan cairan, maka rahim akan terdilatasi, dia akan kontraksi itu begitu ada cairan masuk. Begitu cairan keluar, sama juga rahim akan kontraksi dan itu akan menghentikan pendarahan. Jadi walaupun tindakan miomektomi gitu ya, itu jarang sekali menyebabkan severe bleeding. Kecuali karena disease-nya ya, dok ya. ya. Oke, saya kira udah makin jelas. Terima kasih Dokter Anggi, Dokter Birama. Ini pertanyaan berikutnya yaitu saya bacakan langsung. Terima kasih atas pemaparannya dokter. Izin bertanya, apakah saat melakukan pemeriksaan histeroskopi diperlukan juga membuat endometrium seperti fase proliferasi awal? Ya, pertanyaannya itu. Terus kemudian dalam presentasi dikatakan histeroskopi tidak menggantikan DC. Ya, mohon masukan dokter, apakah setiap tindakan histeroskopi sebaiknya dilanjutkan dengan kuretase atau tidak? Saya persilakan, siapa dulu? Silakan. Ya, izin dok. Ya, silakan Mas Birama mungkin mau. Jadi apakah dibuat kondisi limiter menyerupai fase proliferasi? Menurut saya ini kan tergantung pasien ya, keluhan pasien. Misalnya pasien dengan AUB yang bahkan kita nggak tidak tahu ini fase proliferasinya kapan karena saking berantakannya. Jadi sebetulnya tidak ada kewajiban memanipulasi hormonal untuk mencapainya pada semua pasien. Namun tentu saja histeroskopi diagnostik paling apa ya paling nyaman dilakukan pada saat endometrium tipis. Jadi menyerupai fase proliferasi awal agar visualisasinya lebih jelas. Tapi tentu saja tidak ada menurut saya tidak ada kewajiban memanipulasi hormonal agar tercapai semua itu. Kemudian yang terkait pertanyaan kedua, histeroskopi memang tidak menggantikan kuretase, tetapi saat ini lebih tentu saja dianjurkan kombinasi eh, guided biopsi. Jadi histeroskopi dilanjutkan biopsi yang terarah di mana kita sudah tahu letak lesi, misalnya ada lesi vokal yang mungkin tidak bisa tampak terlihat bila kita melakukan pipel atau kuretase secara blind. Itu dokter Hamim. Boleh menambahkan. Terima kasih. Silakan dokter Anggi di. Ya, jadi ini mungkin perlu banget untuk dipahamin Dr. Objin non-onkologi bahwa kuretase itu adalah bukan merupakan suatu terapi dalam AUBM ya, baik hiperplasia maupun endometrial cancer. Sering sekali pasien datang dok saya sudah dikurat tapi kok masih berdarah, katanya cuma hiperplasia.
Perlu diingat bahwa di NC di sini peranannya benar terapeutik. Kalau di kuret terapeutik itu hanya pada abortus ya, abortus mula, abortus inkomplit gitu itu makanya terapeutik. Kalau pada AUBM maka kuretase di sini adalah pengambilan biopsi sebenarnya karena terapinya adalah dengan high dose progestin gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa kuret yang kita kerjakan, oh dikuret aja biar sekalian terapi, maka itu jawabannya tidak, karena memang terapinya bukan dengan kuretase. Bahkan pada polip dengan tamoven biasanya dokter kami itu polip kistik huge itu kalau diambil dengan kuret juga tidak akan bisa. Ada polip Hmm. besar, kemudian miom juga bukan penyelesaian dengan kuret. Jadi ingat bahwa kuret hanyalah untuk pengambilan biopsi, sama saja dengan hysteroscopy targeted biopsy. Jadi itu mungkin sih ya dokter Hamid menekankan Ya, lagi. ya, terima kasih Dokter Anggit. Jadi ini sedikit merubah apa pandangan kita yang zaman dulu ya, zaman dulu sekolah zaman dulu itu bahwa kuret itu adalah mempunyai dua fungsi, ya. Jadi sebagai terapeutik maupun diagnostik. Tapi mudah-mudahan memang betul apa yang disampaikan Dokter Anggi. Seringkali kita kalau kasus-kasus itu apalagi cancer setelah kuret masih berdarah juga. Jadi ya itu memang belum terapeutik berarti. Ya, kalau memang endometrium silakan tadi seperti ditawarkan Dokter Anggi Tidak, sebagai high dose progesteron. Ini masih ada tiga pertanyaan ya. Ini saya sampaikan lanjut ya. Belum habis waktunya masih panjang, masih setengah jam lagi kayaknya dok. Pertama, bolehkah setelah pengambilan sampel dilakukan ablasi endometrium dengan koagulasi bipolar pada seluruh endometrium saat histeroskopi pada kasus dugaan hiperplasi endometrium? Nah, ini tidak ada yang dituju, tapi saya kira silakan aja. Mau dokter Anggi dulu? Saya boleh dok. Oh ya, Mas Birama. Oke, silakan Mas Birama. Jadi apakah diperbolehkan melakukan ablasi endometrium dengan bipolar pada seluruh permukaan endometrium segera setelah dilakukan biopsi ya pada kasus hiperplasia endometrium? eh Hal tersebut menurut saya tidak dianjurkan ya untuk melakukan ablasi endometrium langsung setelah biopsi pada kasus yang dugaannya hiperplasia. Karena menurut saya terapi definitif itu harus ditentukan berdasarkan hasil histopatologinya. Jadi mungkin ablasi justru nanti akan resiko menghilangkan lesi targetnya dan bahkan dapat menyulitkan evaluasi lanjutan. Jadi menurut saya karena koagulasi bipolar ini mungkin akan sifatnya destruktif ya, sehingga mungkin jangan-jangan bisa menyebabkan sampai tidak reversible, sehingga memberi apa ada kemungkinan nanti ke depannya mungkin akan sulit follow up-nya, terutama pada pasien yang nanti akhirnya ini hiperplasianya saat itu kan masih belum dapat ditentukan apakah ini simpel hiperplasia, atipia atau ini yang mengarah ke arah kanker endometrium. Kalau dari Ya, saya itu Dokter Hamim, mungkin Dokter Anggi bisa oke. menambahkan dok. Menurut jadi dokter baik. Anggi gimana? Jadi benar apa yang dikatakan dokter Birama, jadi tegakkan diagnosis terlebih dahulu. Nah, biasanya koagulasi bipolar itu kita sebenarnya nggak punya ya yang alatnya ya. Kalau alatnya itu adalah apa namanya second line daripada tata laksana, tapi hanya boleh untuk yang hiperplasia non atipik, bukan pada yang keganasan. Itu pada pasien dengan yang sudah paritas apa paritasnya dan tidak di apa paritasnya sudah cukup atau usianya juga sudah di atas 45 tahun lah ya, Bu, di atas 40 tahun ya. Tapi tidak mau diangkat, tidak mau minum obat, tapi hanya pada hiperplasia non atipik itu kita lakukan koagulasi bipolar. Itu dulu ada alatnya, bukan dulu ya, harusnya ada dokter Hamim di Belanda itu namanya Novasure gitu ya. Apakah cukup di Ya, permukaan? Maka jawabannya tidak. Di mana Novasure ini bukan hanya di permukaan, tapi dia akan sampai mematikan di endometrium basal. Itu amenorrhea rate bisa sampai 3 tahun itu gitu ya. Jadi ya, diharapkan setelah nanti akan menopause. Tapi tidak boleh untuk hiperplasia atipik ataupun endometrial cancer. Ini saya jadi agak campur dengan hiperplasia nggak apa-apa ya dokter Hamim ya karena saya banyak melakukan ya, konservatif ya. eh, Boleh dilakukan untuk reseksi ini tujuannya pasti untuk melakukan konservatif ya. Itu ada pada hiperplasia atipik dan endometrial cancer early stage pada young age itu hanya resektoskop saja. Jadi cervical endometrial resection TCRA ya. TCRA itu resection of the endometrium itu hanya boleh pakai resektoskop. Nggak boleh pakai bipolar gitu ya. Jadi yang bipolar itu hanya untuk hiperplasia non atipik
Itu aja. Dan itu harus sampai di basal. Kalau hanya di permukaan, endometrium itu seperti rumput, dok. Sisa sedikit dia akan Hmm, growing lagi. Gitu. iya. Itu ya, Terima tambahan. kasih. Lebih jelas lagi ya pertanyaan apa jawaban dari Mas Birama sama Dokter Anggi untuk kita makin jelas. Jadi tidak boleh dilakukan koagulasi bipolar. Kadang-kadang ada pasien yang berulang ya. Jadi perdarahan berulang, kemudian penasaran tapi tidak mau diangkat rahimnya. Akhirnya muncullah pendapat atau keinginan untuk melakukan koagulasi bipolar. Tapi catatannya harus jelas dulu ya diagnosisnya. Oke, kami lanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu dari Edmindson South Simanjunta ya. Maaf dok, mohon informasi di mana kita dapat belajar atau pelatihan histeroskopi. Apakah Center Onkogin ada mengadakan pelatihan atau velo histeroskopi untuk SPOG? Nah, ini dokter Anggi, silakan dokter Anggi. Iya, iya. Dulu yang pertama kali mengadakan workshop untuk histeroskopi memang dari kami Ginonko dari RSCM pada APCGS itu pertama kali mulainya ketika pulang dari Belanda ya. Tapi sekarang IGES sudah mengerjakan gitu ya. Sudah ada pelatihannya. Kemudian di beberapa center juga seperti Fatmawati ya dok ya. Ada pelatihannya juga Ya. untuk MIS itu juga bisa di Gatot Subroto. Kemudian ada fellowship juga untuk MAS gitu ya. Jadi memang sebenarnya apakah histeroskopi adalah milik Ginonko? Maka jawabannya bukan. Milik endokrin juga bukan juga. Uroginekologi juga Hmm. bukan. It's belong to OBGYN. Memang kompetensi seorang OBGYN adalah mampu melakukan histeroskopi diagnostik targeted biopsy. Suatu hari saya mengharapkan moga-moga dok ini bisa selesai di preservisis gitu ya. Gitu. Oh. Makasih dok. Oke, Dokter, terima kasih. silakan dok. Dokter Anggi, silakan Mas Wirana. Ditambahkan di Surabaya barangkali ada, nanti kita akan datang juga nanti ke sana. Banyak itu opsi yang ingin histeroskopi ini. Cukup dok, sampah dok. Ya, ada pelatihannya nggak yang anu kategori eh, swastanya atau velo gitu? Kalau Halo. swasta, swasta nggak ada. Kalau filo ada. Tapi filo yang endoskopi, eh, apa namanya, yang untuk fertilitas ya, yang untuk endokrinologi. Untuk Oh, endoskopi, fellowship endoskopi yang dari Kolegium Dok Sutomo, Dr. Sutomo termasuk salah satu center yang menyelenggarakan. oke. Ya, karena kembali kepada histeroskopi bukan milik onkologi saja. Jadi ya kita nanti rame-rame ada IKES nanti di Solo ya, Dokter Anggi. Bulan November. Silakan datang ke sana, mungkin nanti tanya-tanya informasi. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan ini pertanyaan yang masih dua lagi ya. Jangan bosan-bosan. Oh, ada satu. Ini dari Triskawati Indang Dewi ya. Terima kasih Dokter Hamim, Dokter Anggi, dan Dokter Birama atas presentasinya. Maaf Dokter Anggi, izin tanya. Ini selalu menjadi pertanyaan teman-teman yang melakukan histeroskopi. Bagaimana dengan risiko spill sel kanker dari intrakavum uteri ke dalam rongga abdomen? Apakah tidak berisiko penyebarannya? Nah, ini pertanyaan. Silakan nanti Dokter Anggi dan Dokter Birama menjawabnya. Dokter Anggi dulu, silakan. Terima kasih dokter. Memang benar kalau kita membandingkan antara ada tuh meta analisisnya membandingkan antara DNC dengan histeroskopi bahwa untuk kejadian upstaging, untuk kejadian metastasis kelenjar getah bening atau metastasis ke organ lain itu tidak bermakna. Yang bermakna memang keberadaan sel sitologi positif cancer pada hasil apa namanya biopsi apa sitologi apa namanya dok? Hasil tes, hasil Pengambilan tes cairan kok jadi lupa. washing, Bukan washing, cuci bilas ya, ya, bilasan peritoneal peritoneal, washing ya. washing, Ya, bilasan itu peritoneal. sudah ada meta analisisnya, Dok. Cuman perlu diingat bahwa perjalanan daripada endometrial cancer itu memang melalui tuba.
pasti dia akan ada spill di mana namanya di rongga abdomen. Oleh karena itu pada Vigo 2009 itu sekarang pengambilan ascites tidak dijadikan lagi pada staging. Dulu kan stadium 3 1 tuh masih ya Iya, iya. perihal positif. Karena tidak bisa dibedakan keberadaan sel di rongga abdomen atau di rongga peritoneum itu apakah karena proses penegakan diagnosis yang kita kerjakan baik di NC maupun dengan histeroskopi atau karena proses perjalanan penyakit daripada endometrial cancer. Oleh karena itu sudah tidak ada dok gitu ya. Dan keberadaan sel itu tidak semerta-merta mengatakan bahwa dia akan hidup gitu ya keberadaan sel itu. Seperti misalkan kita pada dalam pervaginam gitu. Apakah sel itu akan hidup di sepanjang vagina? Tentu saja tidak. Nah, berdasarkan itulah yang penting ketika kita penegakan diagnosis, maka terapi definitifnya harus segera dikerjakan. Ini yang sering kita penegakan diagnosisnya Januari, definitifnya bulan Juni nih, dok. Kemudian sudah terjadi penyebaran karena proses perjalanan penyakitnya yang disalahkan karena biopsinya. Jadi sebenarnya di NC atau histeroskopi menyebabkan keberadaan sel memang yang lebih bermakna pada histeroskopi, tapi tidak bisa menjelaskan itu karena penegakan diagnosis atau proses perjalanan dari penyakit itu sendiri. Mungkin itu sih, Dokter Hamim. Makasih, Dok. Oke, silakan Mas Birama ditambahkan dari pertanyaan Dokter Indang Dewi. Ya, terima kasih dok. Jadi ini karena ini ya refleks cairan distensi yang ke tuba fallopi lihat sana. Tapi memang sudah setuju sama dokter Anggi. Tadi meta analisa sudah ada, sudah keluar menegaskan bahwa tidak ada perbedaan bermakna angka kekambuhan, metastasis maupun survival pasien yang dibandingkan pasien yang tidak menjalani histeroskopi. Jadi menegaskan sekali lagi histeroskopi aman sebagai alat diagnostik asalkan teknik yang tepat ya, terutama tekanannya juga juga harus tepat. Mungkin itu dok tamanya dok. Oke, terima kasih tepat jam 4.30 Dokter Anggi, jadi nggak jadi sampai jam 5. Mohon maaf, jadi pertanyaan sudah selesai dan terjawab dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman hoki ya. Pada sore hari ini untuk diskusi tentang eh, semua hal yang terkait dengan diagnostik via endometrium dengan judul Peran Histeroskopi dan Pemeriksaan Penunjang dalam Diagnosis Endometrial Cancer telah selesai, ya, selesai dan dengan hasil yang baik. Untuk itu kami kembalikan kepada panitia atau ke Dokter Sarah ya. Silakan Dokter Sarah untuk selanjutnya, acara selanjutnya. Terima kasih. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan atau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Irama. Terima kasih. Terima kasih kepada Dokter Hamim, Dokter Anggi, dan Dokter Birama. Dok, makasih dok telah meluangkan waktu dan telah memberikan ilmu, wawasan, serta berbagi pengalaman kepada kita semua mengenai peran histeroskopi dan penunjang lain dalam diagnosis kanker endometrium. Semoga ilmu yang didapatkan sore hari ini bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Terima kasih saya ucapkan pula kepada para hadirin sekalian, para dokter, konsultan, dan para guru besar yang mengikuti acara ini hingga akhir. Dan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula ASHOGI seri 183 ini. Saya ingin mengingatkan bagi semua peserta agar segera menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat di hari paling akhir di hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin mengulang kembali rekaman webinar ini dapat diakses melalui akun YouTube di ASHOGI. Pastikan dokter semua bergabung dalam acara ASHOGI Rabu pekan mendatang yang akan mengupas topik manajemen konservatif kanker endometrium. Baik, sebelum menutup acara, perkenankan saya kembali mengingatkan untuk bergabung dalam acara Fourth INASCO Scientific Meeting and Hogi Annual Meeting INASMIT yang akan diselenggarakan pada 12 sampai 14 Desember 2025 di Bandung. Selain simposium, ada beberapa workshop yang dapat diikuti yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, akhir kata, mewakili panitia kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya acara. Saya tutup acara Asogi sore hari ini. Sampai jumpa di Asogi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Terima Terima kasih Dokter kasih, Hamim, Dr. Hamim. Dokter Anggi, Ya, Dokter terima Terima Sarah, kasih kasih, Dok. Dr. Birama. sama-sama. Makasih, dok.